Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alarik Mubarak Marsendo, NPM 22412033, kelas AKT 22A. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang transaksi persediaan antar perusahaan. Transaksi persediaan antar perusahaan adalah proses memindahkan barang dagangan, barang konsumen, atau barang lain dari satu ke perusahaan lain. Proses ini melibatkan beberapa transaksi, termasuk pembelian, penjualan, dan pertukaran barang. Panduan ini akan menjelaskan transaksi persediaan antar perusahaan dan cara mengelolanya. Yang pertama adalah pembelian. Pembelian adalah transaksi di mana satu perusahaan membeli barang dagangan, barang konsumen, atau barang lain dari perusahaan lain. Transaksi ini biasanya melibatkan pembayaran uang atau barang lain sebagai imbalan atas barang yang dibeli. Kedua, penjualan. Penjualan adalah transaksi di mana satu perusahaan menjual barang dagangan, barang konsumen, atau barang lain kepada perusahaan lain. Transaksi ini biasanya melibatkan penerimaan uang atau barang lain sebagai imbalan atas barang yang dijual. 3. Pertukaran barang. Pertukaran barang adalah transaksi di mana satu perusahaan menukar barang dagangan, barang konsumen, atau barang lain dengan perusahaan lain. Transaksi ini biasanya melibatkan pertukaran barang yang sama nilainya, tetapi mungkin melibatkan pertukaran barang yang berbeda. Keempat, persediaan yang diperoleh. Persediaan yang diperoleh adalah barang yang diperoleh oleh perusahaan melalui transaksi persediaan, seperti pembelian atau pertukaran barang. Persediaan yang diperoleh harus dicatat di buku perusahaan dan diakumulasikan sebagai persediaan. Yang kelima, persediaan yang hilang. Persediaan yang hilang adalah barang yang hilang atau rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Persediaan yang hilang harus dicatat di buku perusahaan dan dikurangkan dari persediaan. Keenam, persediaan yang terjual. Persediaan yang terjual adalah barang yang telah dijual oleh perusahaan dan tidak lagi tersedia di mereka. Persediaan yang terjual harus dicatat di buku perusahaan dan dikurangkan dari persediaan. Ketujuh, persediaan yang dikembalikan. Persediaan yang dikembalikan adalah barang yang telah dibeli atau diperoleh oleh perusahaan dan kemudian dikembalikan oleh pelanggan. Persediaan yang dikembalikan harus dicatat di buku perusahaan dan dikurangkan dari persediaan. 8. Persediaan yang dicuri. Persediaan yang dicuri adalah barang yang telah dicuri perusahaan. Persediaan yang dicuri harus dicatat di buku perusahaan dan dikurangkan dari persediaan. Kesembilan, persediaan yang hilang karena kehausan. Persediaan yang hilang karena kehausan adalah barang yang telah rusak dan tidak dapat digunakan lagi karena kehausan. Persediaan yang hilang karena kehausan harus dicatat di buku perusahaan dan dikurangkan dari persediaan. Yang ke-10, persediaan hilang karena kerusakan. Persediaan yang hilang karena kerusakan adalah barang yang telah rusak dan tidak dapat digunakan lagi karena kerusakan. Persediaan yang karena kerusakan harus dicatat di buku perusahaan dan dikurangkan dari persediaan. Sekian dari presentasi saya kali ini. Kalau ada salah
saya salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.